Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari yang baru di pagi ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Biarlah sebelumnya kami akan memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ke tengah-tengah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, firman Tuhan renungan bagi kita di pagi ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ketiga. Tapi saya akan membacakan dari ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, ketika kita membaca Injil Yohanes, kita melihat perbedaan yang mencolok dengan ketiga Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Ketiga Injil ini memiliki kemiripan, sehingga dia disebut dengan Injil sinoptik. Injil Yohanes ditulis oleh murid yang dikasihi Yesus. Siapa dia? Hampir semua orang berpendapat bahwa ia adalah Rasul Yohanes. Dalam Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-20 dikatakan di sana, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Di ayat 24-nya, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ia merupakan murid yang paling dekat dengan Yesus selain Petrus dan Yohanes. Apa tujuan Injil ini ditulis? Dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi supaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dengan memahami tujuan ini, maka kita dapat memahami bahwa kata firman dalam pembacaan Alkitab di atas adalah logos, di mana firman ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-14, dikatakan di sana, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes ingin mengajarkan kepada kita apa yang ia pahami dari pengajaran Sang Guru Tuhan Yesus Kristus ini. Dari seluruh pengalamannya, pengertiannya, maka Yohanes menyimpulkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada. Sehingga kalau tema kita hari ini mengatakan melalui Dia,
mengajarkan kita bahwa Yesus adalah pribadi yang sudah ada pada mulanya. Kalimat pertama dari Injil Yohanes yang mengatakan in the beginning, pada mulanya merupakan paralel dari Kejadian 1 ayat 1 yang mengatakan in the beginning God created the heaven and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes menulis pada mulanya adalah firman. Ini adalah paralel yang bukan kebetulan, tapi disengaja. Karena Yohanes ingin mengatakan pada mulanya Yesus Kristus itu sudah ada sebagai Allah. Pada mulanya seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, jangan pernah kita ragu mempercayai Yesus di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang mengetahui apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini Dia ciptakan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi atas izin Dia. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir. Sekalipun bahaya melanda kita, kesulitan datang kepada kita, sekalipun kita harus kehilangan orang-orang terkasih kita, sekalipun kita menghadapi tantangan pergumulan hidup yang berat, yang seolah-olah kita tidak memiliki siapa-siapa untuk tempat mengadu, tapi Tuhan hadir setiap saat bagi kita. Tuhan ada untuk mendengarkan segala keluh kesah kita, dan Tuhan menciptakan kita dan untuk memberikan kebaikan dalam hidup kita. Dalam surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah telah memanggil kita untuk rencana kebaikan. Oleh karena itu, sekalipun kita harus menjalani kehidupan yang sulit, tapi percaya bahwa kebaikan itu sudah menanti di dalam kehidupan kita. Serahkan hidupmu kepadanya dan percaya Dia akan bertindak. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang kami percaya. Engkau Allah yang hadir melalui Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, membawa kami dalam terang, membawa kami dalam kehidupan, membawa kami pada kemuliaan kekal. Biarlah kami hanya mau percaya kepada Tuhan saja, karena ketika Tuhan mencipta, maka segala sesuatu akan menjadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Semuanya terjadi atas kehendak-Mu. Biarlah kami hanya bisa pasrah dan berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam setiap aktivitas mereka hari ini. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Mereka yang kesulitan mendapatkan makanan minuman, Tuhan yang menghantarkan orang-orang yang mau peduli bagi mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID.
19. Tuhan Engkau bekerja atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa permohonan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus